least it was worth a try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dalam program podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Profesor Syafrizal SY, merupakan Ketua Senat Akademik Universitas Andalas. Untuk itu kita nanti akan langsung berbincang-bincang dengan beliau. Kita nanti akan bahas tentang seputar Senat Akademik di Universitas Andalas. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bos. kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu dan ibadah puasanya juga lancar ya Pak. Alhamdulillah. Dalam waktu dekat ini lagi sibuk apa nih Pak? Oh iya, setiap PTNBH itu punya senat akademik. Nah, di Indonesia tuh yang hingga saat ini sudah ada 21 PTNBH. Berarti ada 21 senat akademik. Oke. Nah, setiap senat akademik itu punya pimpinan, punya ketua dan punya sekretaris. Nah, jadi kita itu ada semacam asosiasinya lah, namanya Majelis Senat Akademik PTNBH. Nah, Majelis Senat Akademik PTNBH ini ya sekali beberapa bulan, mungkin setahun itu bisa 3-4 kali itu mengadakan pertemuan. Jadi pertemuan namanya pertemuan Majelis Senat Akademik PTNBH. Nah, kita Unan PTNBH itu 31 Agustus tahun 2021. Nah, alhamdulillah kita dipercaya untuk kegiatan Majelis Senat Akademik PTNBH ini, Unan sebagai penyelenggara di pertemuan-pertemuan itu. Biasanya kita namakan rapat pleno Majelis Senat Akademik PTNBH. Nah, Unan dipercaya itu tanggal 30 Mei besok, rencananya udah ditetapkan di dalam rapat Majelis Senat Akademik PTNBH ini pada tanggal pada bulan apa kemarin ya, bulan Februari ya. 30 Februari ya sampai tanggal 3 Maret itu di Malang, Universitas Negeri Malang. Setelah dirapatkan, salah satu agenda rapatnya itu memutuskan bahwa 30 Mei hingga 2 Juni tahun ini, tahun 2024, kita diamanahkan sebagai hostnya, sebagai penyelenggara untuk rapat pleno Majelis Senat Akademik PTNBH itu. Jadi insya Allah ya mohon dukungan kita semua lah. Karena kita sebagai penyelenggara tentu ini namanya nama Unan, bukan nama Senat Akademik Universitas saja, tapi kita penyelenggara adalah Universitas Andalas ya. Jadi mohon dukungan terutama juga samping pimpinan sudah menyetujui, sudah menerbitkan SK penugasan kita. Kemudian teman-teman di Humas tolong dibantu kita juga untuk mensosialisasikan, untuk ya memberi informasi lah kepada masyarakat, kepada khususnya juga Sivitas Akademika Universitas Andalas. Insya Allah lancar lah nanti. Oke. Nah, tujuan dari rapat pleno dari Majelis Senat PTNBH ini nanti apa, Pak? Nah, PTNBH yang 21 PTNBH sekarang, yaitu rencana katanya nanti, kemarin di Malang itu, disampaikan oleh Sekretaris Dirjen Dikti, Prof. Cici, mengatakan rencana dalam waktu dekat ini tambah 2 lagi, yaitu UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan ya. Nah, apa sih tujuannya rapat-rapat pleno majelis ini? Nah, tujuannya kita bagaimana perguruan tinggi berbadan hukum ini yang telah diamanahkan oleh pemerintah untuk berkembang dapat mensejajarkan minimal tidak begitu jauh kita ketinggalan dari universitas top dunia ya, di world class university. Nah,
di rapat-rapat itulah kita membicarakan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Strategi-strategi akademik apa saja yang dapat meningkatkan perguruan tinggi kita, khususnya PTNBH ini. Ya beberapa sudah ada produk-produknya, termasuk salah satunya itu adalah riset kolaborasi Indonesia. Ya, itu riset kolaborasi Indonesia ini adalah produk ini yang merupakan kerjasama riset sesama perguruan tinggi berbadan hukum ini. Ya, di samping itu juga kita dalam rapat-rapat itu apa sih persoalan-persoalan yang harus kita cari solusinya terkait sama perguruan tinggi. Ya, termasuk juga misalnya peningkatan sumber daya manusia. Dalam hal ini misalnya bagaimana sih proses kenaikan pangkat, bagaimana sih pangkat dosen ini naik. Ya, nah itu tentunya harus ada kerjasama yang baik semuanya, yang kita mencari suatu pola bersama yang itu nanti berkemungkinan atau berpeluang yang insya Allah pun pemerintah dapat menjadikan acuan dari usulan-usulan hasil-hasil rapat dari Majelis Akademik PTNBH ini. Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk juga pokoknya membicarakan semua yang terkait sama akademik lah, ya, riset, ya bagaimana juga pengabdian masyarakat, bagaimana juga hendaknya dosen ini, bagaimana integritas dari seorang dosen, itu juga dibahas juga itu. Pokoknya semua yang terkait supaya melambung tinggi lah perguruan tinggi di Indonesia ini ya, dapat mensejajarkan diri lah dengan perguruan tinggi top dunia ya. Kira seperti itu. Ini suatu pekerjaan yang tidak mudah ya. Jadi tidak hanya dukungan dari institusi saja, tapi dukungan pemerintah terutama finansial juga itu sangat dibutuhkan oleh PTNBH ini. Ya. Artinya semuanya harus benar-benar terlibat seperti itu ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui PTNBH ini secara umum kan kita lihat perguruan tinggi itu diberi kebebasan. Kebebasan dalam apa? Dalam pengelolaan keuangan, dalam pengelolaan pendidikan gitu ya, dalam pengelolaan akademik. Nah ya kalau diberi kebebasan di pengelolaan keuangan ya kita tidak mengacu kepada standar biaya pemasukan dari Kementerian Keuangan lagi. Jadi pihak Universitas Andalas dalam ini rektor yang selama ini sebagai kuasa pengguna anggaran KPA sekarang sudah menjadi pengguna anggaran, jadi bertanggung jawab untuk itu. Ya, nah kemudian dari bidang akademik apa? Kita diberi kebebasan buka tutup prodi, mengubah nama prodi, gitu ya. Kita diberi. Nah semenjak kita di sini menjadi PTNBH, Senat Akademik sudah banyak itu, sudah belasan lah buka prodi-prodi baru. Nah pertanyaan kita, apakah kita bisa nanti dalam pembukaan prodi baru ini hasilnya sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jangan asal buka aja, nanti buka setahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti tutup lagi, 5 tahun tutup lagi gitu. Nah, walaupun buka tutupnya itu semuanya kewenangan dari Senat Akademik. Universitas. Iya. Nah, artinya dengan kolaborasi tadi, bagaimana nih Pak Senat bisa berkolaborasi, apalagi setelah PTNBH kan kita punya 3 organ sekarang nih Pak. Ada rektor dan juga MWA. Ya. Nah, bagaimana Senat berkolaborasi dengan MWA dan rektor Pak? Ya, jadi di dalam PP itu peraturan pemerintah nomor 95 tertanggal 31 Agustus tahun 2021 ya yang tertanda Presiden Jokowi. Nah itulah yang menjadikan Universitas Andalas menjadi PTNBH. Nah, di dalam PP itu dibunyikan bahwa Universitas Andalas terdiri dari 3 organ. 3 organ itu apa? Ya ada MWA, ada rektor, ada Senat Akademik. Nah, apa tugas masing-masing? MBA ini tugasnya persis sama di bidang Senat Akademik. Tugas kewenangan, fungsi dan kewenangannya sama. Cuman MBA itu di bidang non akademik, Senat Akademik di bidang akademik. Ada 3 punya kewenangannya.
Nah, kewenangannya apa? Yang pertama itu adalah memberikan penetapan atau kebijakan peraturan akademik. Kalau MA, peraturan non akademik. Yang kedua apa? Yang kedua itu memberikan pertimbangan kepada rektor. Kalau senat akademik tentang non akademik, kalau MBA non akademik. Yang ketiga itu melakukan pengawasan. Kalau senat akademik melakukan pengawasan semua kegiatan aktivitas akademik yang ada di Universitas Andalas itu diawasi. Nah, pelaksananya siapa? Pelaksananya rektor. Nah, melakukan pengawasan keuangan siapa? MBA. Non akademik termasuk keuangan. Jadi non akademik itu pokoknya yang selain daripada akademik, bisa di keuangan, aset-aset, dan sumber daya dan segala macamnya. Nah, jadi itu yang melaksanakan apa? Melaksanakan rektor semuanya. Kita hanya mengawasi. Jadi seperti rektornya seperti apa ya? Seperti dalam pemerintahan eksekutifnya lah. Dalam pemerintah dia menjalankan dia, presidennya dia, kalau senat akademik kayak DPR lah dia mengawasi segala macam. Nah, bagaimana kerjasamanya, kolaborasinya? Ya, kolaborasinya kalau semua aktivitas rektor terkait akademik, rektor berkoordinasi sama senat akademik. Semua terkait kegiatan yang non akademik, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat non akademik, rektor berkoordinasi sama MWA, Majelis Wali Amanat, karena dia diberi amanat. Nah, gimana koordinasi bertiga ini? Dalam PP kita nomor 95 31 Agustus tahun 2021 ini, Ketua Senat Akademik ex officio menjadi anggota MWA. Jadi itu sudah otomatis jadi anggota MWA sekaligus. Nah, tentu kita di Senat Akademik, semua kegiatan di MWA pun tapi yang terkait sama akademik, ya kita sampaikan dengan ke dalam rapat-rapat di Senat Akademik. Nah, tentu tidak semua kegiatan DMA itu kita juga mendiskusikannya karena tidak kewenangan senat akademik. Nah, persoalannya sekarang kita ini sampai seberapa jauh kita bekerja sama. Nah, suatu organisasi itu semuanya tergantung kepada orangnya. Begitu bagus pun sumber daya peraturan atau regulasi yang mengaturnya, ya semuanya bergantung kepada sumber daya manusianya. Nah, alhamdulillah kita sampai saat ini untuk tahapan awal kita sebagai PTNBH sudah cukup bagus lah. Nah, tentu harapan kita ke depannya kita tingkatkan terus. Kalau saya berpikir, hendaknya jangan terlalu dipartisi. Partisi ini senat akademik, ini rektor, ini MA. Tapi kita saling mengingatkan aja, namun di samping itu tugas masing-masing organ harus jalan. Bisa saja teman-teman di MWA juga punya masukan terhadap senat akademik, tidak hanya kepada rektor saja, begitu juga senat akademik mungkin punya masukan terhadap apa-apa yang menjadi kewenangan MWA gitu. Ya, kewenangannya tetap di MWA, tapi kita beri masukan dan begitu sebaliknya. Nah, tentu sangat kita minta rektor untuk kalau menjadi sesuatu yang baik, ya dapat dia mengakomodir kegiatan itu. Makanya kegiatan rapat pleno Majelis Senat Akademik 21 PTN besok tanggal 31 Mei ini bukan kegiatan Senat Akademik saja sebenarnya, tapi Senat kegiatan Universitas Andalas yang dipercaya menjadi penyelenggara Majelis Rapat Pleno Majelis Senat Akademik PTN. Oke. Nah, rapat Pleno Majelis Senat PTNBH ini udah seberapa jauh Pak persiapannya Pak? Iya, sebenarnya rapatnya itu seperti di perguruan tinggi PTBN lain yang pernah menjadi hostnya, pernah menjadi penyelenggaranya, ya kita buat schedule-nya lah ya, schedule pertamanya misalnya Pak di tempat-tempat lain itu biasanya 3 hari. Nah, sekarang 2024 ini sepertinya di Malang kemarin 4 hari ya gitu ya. Misalnya ya kita kawan-kawan itu kan berkoordinasi kan di setiap
senat akademik itu ada sekretariatnya gitu. Mereka berkoordinasi sama kita, sama sekretariat hostnya itu, mereka ada grupnya juga bahkan. Oh nanti misalnya mereka datang tanggal berapa, jam berapa. Nanti kita adakan penjemputan. Nah kemudian hari keduanya, ya hari pertama itu kita penjemputan, malamnya misalnya welcome dinner gitu ya. Nah, kemudian hari keduanya ya kita mengadakan rapat dari pagi sampai sore. Nah hari ketiganya biasanya ada perguruan tinggi itu yang mengajak tempat ke kampusnya atau ke tempat wisata-wisata di sekitar yang mana yang menjadi pilihan lah tempat untuk memperkenalkan keindahan daerah masing-masing gitu ya. Itu juga sebenarnya kan ada pesan-pesan di balik itu yang dapat menjalin keakraban. Nah, kita tentu kalau untuk bekerja sama itu perlu keakrabannya, perlu silaturahmi yang baik. Nah, persiapan kita di sini kita udah bentuk panitianya, udah disusunnya bertahap lah. Ini karena sekarang keadaannya sedang bulan puasa, mungkin tidak begitu banyak kita punya luang waktu. Di samping kita sebagai dosen-dosen juga ya punya tugas dosen terutama perguruan tinggi, tapi kita sudah 2 kali rapat ini Bu Mus ya. Jadi kita 2 kali rapat, kita diskusi. Nah sebenarnya kalau kita lakukan nanti, kalau dukungan dari pihak institusi ini penuh, sebentar aja sebenarnya, nggak begitu repot sih sebenarnya. Ya sama kita datang tamu ya, karena kita hanya yang memfasilitasi itu. Mungkin yang perlu kita rapikan lagi misalnya sistem penjemputan dan sistem mengantar mereka lagi ke bandara. Iya, hal-hal teknis. Hal-hal teknis saja ya, saya kira itu UNAN udah biasa melakukan seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Nah, harapannya nanti Pak setelah kegiatan rapat senat ini dilakukan, ke depannya harapannya seperti apa Pak nanti? Ya, dalam rapat majelis senat PTNBH itu, topiknya itu ditentukan oleh majelis, rapat majelis. Nah, biasanya kita nanti diundang, dia ada ketuanya tuh, majelis senat akademik PTNBH ini ada ketuanya. Kebetulan ketuanya ini sekarang Pak Edi Rianto, itu beliau adalah ketua senat akademik Universitas Diponegoro, yang sekretarisnya itu adalah Prof. Ganjar dari Universitas Padjadjaran. Prof. Ganjar ini mantan rektor Unpad Universitas Padjadjaran. Nah, nanti mereka yang memandu rapat untuk kita menentukan topik, atas kita menentukan siapa keynote speaker-nya. Nah, udah topik, misalnya topik tentang apa? Tentang kemajuan riset. Kemajuan riset. Nah, siapa? Bisa jadi kita mengundang Dirjen Dikti. Bisa jadi kita mengundang juga misalnya kepala BRIN. Atau terkait apa mungkin bisa jadi kita mengundang menteri ya gitu. Jadi tergantung topiknya. Nah, kita ini sekarang kemarin sudah diputuskan ada beberapa usulan-usulan pembicaraan, termasuk proses kenaikan pangkat, proses ada sinyal dari kementerian yang disampaikan oleh Sekretaris Dirjen Dikti. Profesor ini nanti yang menilai dan mengangkatnya adalah perguruan tinggi sendiri. Nah, jadi bukan Dikti lagi. Nah, kita belum tahu itu. Bagaimana teknisnya? Nah, itu termasuk isu-isu yang akan kita angkat nanti. Nah, saya belum bisa mengatakan topiknya yang mana karena belum diputuskan dalam rapat majelis senat. Rapat majelis senat akademik PTNBH ini biasanya kita via Zoom aja nanti itu, lebih efektif. Jadi 21 orang ketua-ketua senat akademik ini nanti didiskusikan dari isu-isu yang berkembang, dapatlah kita menetapkan nanti topik apa untuk kita besok di sini. Artinya rapat ini juga nanti akan menyatukan persepsi kita bersama gitu ya Pak, untuk memajukan perguruan tinggi negeri yang sudah berbadan hukum seperti itu ya Pak. Nah, untuk senat sendiri Pak, ini udah 2 tahun berarti ya Pak ya?
Ya, semenjak Unan jadi PTNBH? ya. Eh, Oktober besok udah 3 tahun. Udah 3 tahun, Oktober. masuk 3 tahun. Ya. Nah, selama 3 tahun ini Pak, apa saja yang sudah dilakukan oleh Senat Akademik untuk mendukung visi misi Universitas Andalas ini? Ya, ya. Yang punya visi misi itu adalah rektor. Iya. Kita hanya ya pendukungnya gitu ya. Ya, 3 fungsi tadi lah. Pendukungnya dalam arti kita ikut menetapkan, memberikan kebijakan, gitu ya, memberikan masukan, pertimbangan, melakukan pengawasan. Apa yang telah kita lakukan? Nah, tadi seperti yang telah saya sampaikan, kita Senat Akademik sudah belasan lah menyetujui ya, tentunya setelah melalui proses yang ujungnya finalnya kita telah menyetujui pembukaan prodi baru ataupun perubahan nama prodi, semuanya itu yang diusulkan oleh rektor. Jadi mitra kerja Senat Akademik ini adalah rektor. Mitra kerja MBA juga rektor. Nah, jadi mitra kerja kita ini bukan wakil rektor, tapi rektor. Dalam PP itu seperti itu. Namun tentu kita apa yang terkait sama Senat Akademik, misalnya kita ingin melihat ya apa sih program kerja LPPM gitu kan, nah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNAN. Nah, kita berkirim surat ke rektor. Nah, kita bisa aja untuk minta menghadirkan ketua LPPM dan jajarannya untuk menyampaikan apa sih program yang dilakukannya. Lantas kita diskusikan, kita beri masukan untuk kemajuan UNAN. Ya, di samping pembukaan prodi tadi. Nah, seperti di bidang 1, WR1 gitu ya. WR1 membawai bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, UNAN tentu memperbarui peraturan penyelenggaraan pendidikan. Ya, peraturan penyelenggaraan pendidikan itu di bawah disahkan oleh rektor, yaitu peraturan penyelenggaraan pendidikan nomor 7 itu sampai banyak, itu 386 pasal rasanya, banyak, ya lebih kurang segitu. Nah, itu banyak aturan-aturan di dalamnya itu kan, itu semua mendiskusikannya dengan teman-teman di Senat Akademik. Nah, tentu teman-teman Senat Akademik Universitas ini merupakan perwakilan dari Senat Akademik Fakultas. Ya, teman-teman Senat Akademik Fakultas merupakan perwakilan dari setiap departemen. Jadi semua itu harus berantai, semua, sehingga aspirasi di bawah itu sampai ke atas itu tersampaikan, dan misi di atas itu pun sampai ke bawah tersalurkan, terwujud gitulah. Nah, itu idealnya seperti itu, walaupun dalam perjalanan tentu kita banyak banyak koreksi, banyak evaluasi, banyak kita revisi. Ini ada usulan peraturan penyelenggaraan akademik, peraturan rektor nomor 7 ini udah minta direvisi lagi, sedang masuk dalam komisi 1. Jadi Senat ini ada 4 komisi. Komisi 1 ya salah satu bidangnya dia tentang akademik dan kemahasiswaan gitu ya. Komisi 2 tentang penelitian dan pengabdian. Secara umumnya seperti itu. Komisi 3 ini tentang sumber daya manusia dan penjaminan mutu. Komisi 4-nya tentang etika yang terkait dengan akademik. Oke. Artinya memang Senat Akademik, kemudian MBA dan juga rektor itu memang seperti 3 tungku yang memang harus saling bergandengan ya Pak ya. Harus. Jadi tidak bisa satunya hilang gitu Pak. Ketiganya harus saling seiring gitu ya Pak ya. Senat Akademik ini kedepannya seperti apa nanti gitu Pak? Ya, tentu kita kedepannya tuh mewujudkan ya. Paling tidak kita memaksimalkan peran kita sesuai dengan PP itu. Kalau tidak sesuai tentu kita nanti melanggar pula. Iya, benar. Nah, jangan yang bukan kewenangan kita ikut campur pula. Tapi yang kewenangan kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh PP itu, UNAN sebagai PTNBH, dan apa kewenangan tugas akademik kita bisa menjalankan. Nah, ya ini memerlukan kerjasama yang baik semuanya.
Oke, baik Pak. Ini satu closing statement mungkin dari Bapak untuk pemirsa Ya, kita Pak yang sedang menyaksikan podcast Unan Official hari ini. ya, terima kasih Mbak Musya. Ya, kita ingin senat akademik ini juga didukung untuk mewujudkan tugas-tugas dan fungsinya, ya. Karena teman-teman senat akademik ini kan hanya sebuah perwakilan, ya. Namun harus didukung sama semua sivitas akademika untuk mewujudkan apa-apa yang menjadi tanggung jawab senat akademik universitas. Saya kira simpelnya seperti itu aja. Seperti negara kita, tidak ada suatu negara itu bisa maju walau sehebat apapun presidennya tanpa dukungan dari rakyatnya. Saya kira sama seperti itu. Oke, Ya. mudah-mudahan bisa ini visi misi Universitas Andalas ini bisa segera terwujud Ya, seperti ya. itu ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ya. sebelumnya dan Terima kasih. pemirsa, demikian berakhirlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Unan Official. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ketua Senat Akademik Universitas Andalas, Bapak Ya. Profesor Syafrizal SY, ini memberikan insight buat kita dan juga menambah semangat kita untuk bisa saling mendukung dan saling berkolaborasi dalam mewujudkan visi misi Universitas Andalas. Dan tentunya saya Muslimah mengucapkan terima kasih. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa.